namun semangatnya takkan pernah pudar hingga Tuhan kan berikan jalan. Di desa Ali Mukim di Kecamatan Pengaron, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, tidak banyak lagi orang yang memanfaatkan tanaman ini. Hanya Jumainah, janda beranak 2 inilah yang kerap melakukannya. Bemban atau bamban termasuk dalam jenis tanaman ternak atau tumbuhan berbatang lunak karena batangnya tidak membentuk kayu. Tanaman ini tumbuh subur di tanah-tanah basah atau pinggiran rawa seperti ini. Jumania dan masyarakat Banjar lainnya memanfaatkan bamban untuk mereka olah menjadi anyaman bakul dan berbagai kerajinan lainnya. Lagi dulu tuh maulahnya tuh pakai paring aja orang sini tuh. Pakai paring tuh kalau tapi sulit pakai paring tuh. Salang mudanya dikarik, dikupas dulu kulitnya, baru diumih tadi. Membuat anyaman bukanlah pekerjaan utama yang Jumania lakoni untuk menafkahi kedua anaknya. Namun setidaknya, anyaman pesanan tetangga yang akan ia buat nanti bisa ia gunakan untuk menutup kebutuhan harian rumah tangganya. Sang kepala keluarga 4 tahun yang lalu berpulang ke pangkuan ilahi, hingga Jumania lah yang kini harus menggantikan posisinya. Karena aku harus kuat mudanya. Gimana aku mudanya kewajiban aku sebagai anak mudanya lawan anak tah. Jadi aku harus kuat mudanya kayak apa aja mudanya. Laki meninggal pasrah lagi aku kada napa-napa aku. Sekian lama sang kepala keluarga meninggalkan mereka, cukup menempa Jumania untuk segera bangkit. Tak ada istilah baginya berpangku tangan, apalagi 2 orang putranya masih membutuhkan banyak biaya untuk pendidikan mereka. Saya makanya nanya karena gitu juga, tapi mereka bisa menagih hijau nang berdua tak. Membeli menukar kayak tas. Pakai sepatu aja jarang pakai apa adanya aja dulu. Bertempat tinggal di areal perladangan membuat kedua bocah ini tak terlalu sulit merawat sapi-sapi titipan kerabat mereka ini. Keduanya hanya perlu menggembalakan sapi-sapi ini untuk memenuhi kebutuhan pakannya sendiri. Di saat lengang, kedua kakak beradik ini acap kali berburu ikan di kali-kali kecil sekitar rumah mereka. Jika beruntung, Amrullah dan Fadlan bisa mendapatkan beberapa jenis ikan, mulai dari patin, saluang, papuyu, sepat, ataupun udang. Ikan-ikan inilah yang menjadi lauk pauk yang mereka santap sehari-hari. Cari ubak lagi di sungai, lawan AA. Carinya diburu, AA memburu, ulun menghadang. Dari arah hulu, Amrullah berupaya menggiring ikan. Meretas semak belukar di pinggiran kali yang menjadi lubuk atau rumah-rumah ikan-ikan kecil sasaran mereka. Kaki dan tangannya pun terus bergerak, mengaduk lumpur agar ikan segera berpindah ke arah hilir, tempat di mana sang adik menunggu. Sesekali, Fadlan mengangkat tangguk ke permukaan, melihat ikan-ikan yang terjaring di tangguknya. Alah kasih baraknya.
cari iwak lawan tangguk supaya kada talus iwaknya. Di saat air sungai semakin keruh, ikan-ikan kecil pun muncul ke permukaan. Hingga bocah 10 tahun ini semakin mudah menangkapnya. Kerjasama dan saling membantu adalah pedoman bagi kakak beradik ini. Sebab merekalah sumber harapan serta tumpuan bagi ibunda tercinta. Menjaga dan membahagiakan ibu adalah harga mati yang harus mereka perjuangkan sampai kapanpun. Tidak seperti bambu, Bamban hanya bisa dimanfaatkan kulitnya saja sebagai bahan anyaman. Karenanya Bamban cukup dikupas seperti ini. Pengupasan ini sekaligus pula menentukan lebar lembaran kulit Bamban yang penganyam butuhkan. Orang Banjar menyebut teknik ini dengan istilah mewalut. Lagi dahulu tuh bisa banyak juga orang memesan wah ini tuh orang banyak kalau nuker di pasar tuh nah jurang murah yang di pasar pada yang maulah. Setelah Bamban ia walut, selanjutnya lembaran Bamban dikupas kedua kalinya. Tujuannya untuk membuang sisa daging Bamban yang masih melekat. Sehingga ia hanya memperoleh kulit yang tipis sebagai bahan anyaman. Lembaran kulit Bamban yang tipis harus dijemur 1 hingga 2 hari lamanya, sehingga hasil anyaman tidak cepat berjamur. Kulit Bamban yang telah kering akan menghasilkan bilah-bilah tipis Bamban berwarna coklat seperti ini. Namun sebelum Jumaniah anyam, bilah-bilah kulit Bamban ini harus direndam terlebih dulu, agar lunak dan elastis saat penganyaman. Menganyam bakul kecil, ia mulai dengan menggunakan 8 lembar bilah Bamban. Ia susun menyilang 4-4, dan ia anyam membentuk pola yang khas. Setelah bagian dasar bakul terbentuk, selanjutnya Jumaniah akan mulai membentuk tiap sudut bakulnya. Caranya dengan menekuk 8 lembar bilah Bamban yang belum teranyam seperti ini. Butuh ketelatenan serta hafalan yang kuat untuk menentukan pola anyaman selanjutnya. Amun baulah bakul-bakul tuh lawan abah bahari bisa sekali sebuting bakul tuh nah dapat langsung belajar lagi sampai dapat sampai berulah tangkitan tuh kayak itu modelnya tuh mah anui. Bakul tembuni yang tengah ia garap ini biasa warga setempat gunakan sebagai tempat menyimpan ari-ari bayi yang baru lahir sebelum dikubur. Fungsinya sama seperti kendil tanah liat dalam kebudayaan masyarakat Jawa. Jika tinggi atau panjang bakul sudah sesuai dengan kebutuhan, maka anyaman harus dikunci dengan menekuknya seperti ini. Uniknya, Jumaniah memberi motif menarik pada sisi atas bakul tembuni, dengan menampilkan 2 sisi kulit Bamban, sekaligus pula sebagai pengunci anyaman agar tidak terlepas kembali. Satu pasang bakul seperti ini biasanya ia selesaikan 1 jam lamanya. Kalau pina orang kadawani manukari menia seorang mah haraga sa itu meninya orang kadawani manukari kada jadi napa-napa lagi orang kada mengambil orang.